نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk membimbing kita kepada jalannya yang lurus. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan tersebut. Dan Allah melarang untuk mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Niscaya jalan-jalan tersebut memecah belah kalian dan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kata Abdullah bin Mas'ud, khattan mustaqiman, membuat sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau membuat garis di kanan dan di kirinya, ya garis-garis yang kecil. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk garis yang lurus tersebut seraya beliau membawakan ayat yang tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Kemudian Rasulullah menunjuk jalan-jalan yang ada di samping kanan dan kirinya, wala tattabi'us subul, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain tersebut. Lalu Allah menyebutkan mengapa kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus. Fatafarraqa bikum an sabilih. Niscaya jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian, mencerai-beraikan kalian daripada jalannya yang lurus tersebut. Inilah jalan. Jalan itu tiada lain adalah jalan yang dipancangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jalan yang Allah telah wahyukan di dalam Al-Quranul Karim dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang dilalui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka tidak sama sekali condong ke kanan ataupun ke kiri. Maka para sahabatlah yang paling paham tentang jalan-jalan tersebut. Yang kemudian estafet pun dilanjutkan oleh generasi berikutnya yang terbaik setelah para sahabat, yaitu para tabi'in. Kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Itulah jalan yang telah Allah gariskan kepada kita, saudaraku sekalian. Kewajiban kita adalah untuk mengikuti jalan tersebut. Jalan yang senantiasa pun kita senantiasa minta kepada Allah dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus tersebut? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka.
Siapa orang-orang yang diberikan nikmat tersebut? Allah menyebutkan dalam surat yang lain, ulaika ma'alladzina an'ama Allah, ulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Banyak ulama tafsir menafsirkan bahwasannya yang paling tepat untuk masuk dalam siddiqin, syuhada dan para salihin adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang Rasulullah pun juga memerintahkan umatnya untuk mengikutinya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, ketika Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan. Rasulullah mengabarkan bahwa yang satu di surga dan 72 di neraka. Ketika Rasulullah ditanya siapa yang satu tersebut, kata Rasulullah, al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Perhatikanlah ya umat al-Islam. Ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 153 tadi, inilah jalanku yang lurus. Ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Niscaya jika kamu mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus itu, jalan-jalan selain jalan yang lurus itu akan memecah belah kalian, mencerai berai kalian dari jalan yang lurus. Memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang agung, bahwa siapapun yang tidak mau mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, ia pasti bercerai-berai, ia pasti berpecah belah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Allah menyuruh kita semuanya berpegang kepada tali Allah, sedangkan tali Allah itu Al-Quran dan hadis. Lalu Allah mengatakan jangan bercerai-berai. Ini memberikan makna kepada kita bahwa orang yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan hadis, ia pasti bercerai-berai. Allah juga berfirman, wa athi'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taati Allah dan Rasulnya dan jangan berselisih. Niscaya kalian akan gagal dan hilang kekuatan kalian. Allah memulai dengan ucapannya, taati Allah dan Rasulnya. Lalu Allah mengatakan, jangan berselisih. Itu menunjukkan bahwa orang yang tidak menaati Allah dan Rasulnya pun tidak akan pernah bersatu padu. Mereka akan senantiasa berselisih dan berselisih. Umat al-Islam. Maka dari itulah ya akhwal Islam, kewajiban kita seluruh umat Islam yang mengaku diri sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani jalan yang satu tersebut, jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itulah jalan satu-satunya keselamatan. Itulah jalan satu-satunya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tidak mau mengikuti jalan tersebut, jangan harap ia mendapatkan kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari berkata, ketika menyebutkan tentang hakikat kebenaran itu, kata beliau, i'lamu annal islama huwas sunnah was sunnatu hiyal islam. Ketahuilah oleh kalian bahwasannya Islam itu adalah sunnah. Sunnah artinya ajaran Rasulullah SAW. Dan sunnah itulah Islam. Faminas sunnati luzumul jamaah. Dan termasuk sunnah adalah berpegang kepada al-jamaah. Lalu beliau berkata, wal asas alladhi tubna alaihil jamaah. Dan dasar, pondasi yang dibangun di atasnya al-jamaah. Siapa? Hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka lah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, kata beliau. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'. Siapa yang tidak mau mengambil dari mereka para sahabat, sungguh ia pasti tersesat dan berbuat bid'ah. Subhanallah, pernyataan dari seorang imam yang wafat pada tahun 329 Hijriah.
Dan semua imam pun menyatakan demikian. Karena memang itulah perintah Allah dalam Al-Quran dan perintah Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Sebagaimana Imam At-Tahawi meriwayatkan dalam syarah Mushkilil Athar, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, innaha satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu kemudian ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di saat muncul fitnah-fitnah tersebut, apa yang kau perintahkan kepada kami? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama itu urusan yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Ini nas yang sangat sharih, yang menunjukkan bahwa di saat terjadi fitnah dan ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kalian kepada urusan yang pertama. Itu para sahabat Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Inilah jalan yang lurus yang harus kita ikuti, saudaraku sekalian. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Untuk senantiasa mengikutinya, membutuhkan keilmuan yang dalam tentang jalan mereka. Maka kewajiban kita untuk menggali kitab-kitab para ulama yang menyebutkan tentang akidah mereka, tentang ibadah mereka dengan sanad-sanad yang sahih. Kita berusaha untuk terus menuntut ilmu dan mengkaji tentang bagaimana sunnah Rasul dan para sahabatnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang tertunjuki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Demikian nasihat-nasihat para ulama terdahulu. Untuk senantiasa kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ini dia Al-Imam Syafi'i, imam yang sangat masyhur di negeri kita ini. Hampir seluruh kaum muslimin di negeri kita menisbatkan kepada madhab beliau, madhab Syafi'i. Beliau memuji para sahabat, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Rabi' bin Sulaiman. Beliau mengatakan, laqad athnallahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih wa ala lisani rasulih. Sungguh Allah telah memuji para sahabat dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, wahum fauqana fi kulli ilmin wajtihadin wastinbatin wastidrakin wa aqlin wa wara'in. Mereka para sahabat, kata Imam Syafi'i, di atas kita dalam setiap ilmu, dalam setiap pemahaman, istinbat, istidrak, akal dan wara'. Mereka semua di atas kita, kata Imam Syafi'i. Lalu beliau berkata lagi, wa ara'uhum lana Ahmad. Pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aula indana min ara'ina li anfusina. Dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah, Al-Imam Syafi'i, imam yang sangat masyhur. Semua kaum muslimin pasti mengenal Imam Syafi'i. Bahkan Imam Baihaqi berkata, seluruh ulama setelah Syafi'i berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Karena setiap ilmu-ilmu yang kita pelajari seperti ilmu hadis, ilmu usul fiqih, Imam Syafi'i lah yang pertama kali mencetuskannya. Ternyata Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kepada kita sebuah kaidah yang agung, yaitu mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim dan para ulama menyebutkan bahwa di antara pokok-pokok mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya dalil menurut Imam Syafi'i itu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis yang sahih, yang ketiga ijma' para ulama, yang keempat qiyas yang jali dan qiyas yang sahih, kemudian yang kelima yaitu perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Syafi'i menganggap apabila seorang sahabat berpendapat
dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka itu hujjah atau dalil. Subhanallah. Saking Imam Syafi'i mengagungkan para sahabat. Demikianlah saudaraku sekalian. Inilah jalan yang harus kita lalui. Inilah pemahaman yang harus kita ikuti. Pemahaman para sahabat Nabi salawatullahi alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi hadzal balad wa fi sa'iri biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.